Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan pagi-pagi ini jam 6 pagi saya berburu mobil idaman. Jadi ini pengecekan untuk Suzuki Escudo 2.0 atau yang 2000 cc 2001 tahunnya. Dan itu pengecekannya deket-deket aja, nggak terlalu jauh, makanya bisa saya sela-selain di kegiatan di bengkel saya. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke tempatnya. Kondisinya seperti apa? Biasanya sih tahun-tahun 2001 itu kalau mobil-mobil yang tahun-tahun di atas 2000 gitu, itu kondisinya pasti malah kadang menurut saya mulai ada banyak perbaikan. Dan itu biasanya memakan biaya yang tinggi. Mungkin kita punya uang 50 atau 60 juta bisa dapat mobil tahun 2000-an, kemudian bagus bodinya, kemudian keker, keren. Tapi dibalik itu semua, itu kita membutuhkan effort ataupun dana yang besar untuk melakukan perbaikan di kerusakan mobil itu. Umpamanya sebenarnya ini kan dananya itu mobilnya mintain 55 juta kalau nggak salah, pokoknya di bawah 60 juta ya, Escudonya 2001. Nah, itu kan gede, bodinya bagus, maco gitu ya. Itu kalau saya belikan umpamanya Kijang ya harga 50 juta seperti punya saya ini, kan mobilnya tua gitu. Kalau Kijang tahun 96, kalau Escudonya itu kan 2000-an termasuknya, masih tahun muda. Tapi secara harga memang sama, tapi dengan harga yang sama itu kalau Kijangnya itu sudah ready to go, kalau Escudonya mungkin harus banyak perbaikan. Dan seperti apa perbaikan yang diperlukan, kita langsung aja datang ke tempatnya, kita langsung cek, kita langsung gitulah, kita estimasi apa aja yang perlu perbaikan, kira-kira perkiraan biaya berapa gitu. Terus ya mudah-mudahan sih mobilnya oke, harapan saya. Yuk, sik ngantuk aku. Bismillah, kita jalan. Jadi ini mobilnya itu pesanan bapak yang ada di Banjarnegara. Kita dimintain tolong untuk pengecekan unitnya di daerah dekat sama saya, makanya saya bisa menyalakan di jam-jam pagi sebelum saya berangkat ke bengkel, karena kegiatannya bengkelnya masih full. Mohon maaf belum bisa banyak melakukan hal-hal yang lain. Dan untuk teman-teman semua yang ada di wilayah Jakarta, untuk berburu mobil idaman itu ada beberapa pilihan. Ada teman yang saya percaya untuk mengecek, karena secara keilmuan sebenarnya ya sama dengan saya. Itu namanya Mas Rusmani. Nanti beliaunya tinggalnya di BSD, bisa wilayah Jakarta ataupun Bogor, sesuai janjiannya aja. Mungkin pas hari Ahad atau hari Minggu aja kegiatannya yang bisa dilakukan, atau mungkin setelah pulang kerja agak malam kali ya. Tapi kalau ngecek mobil diusahakan jangan malam, baiknya adalah pagi dan siang hari ataupun sore hari, maksimal itu. Dan teman saya nanti nomor lengkapnya bisa saya tulis di deskripsi di bawah untuk pengecekan wilayah Jakarta ataupun wilayah Tangerang. Basicnya beliau kerjanya sama seperti saya, ada di bengkel di Astra Daihatsu BSD. Jadi secara keilmuan teknik beliau mumpuni lah, cukup untuk ngecek mobil. Karena dulu saya satu kerjaan dengan beliau ya, waktu pas jadi mekanik gitu. Itu teman saya, walaupun kalau secara level masuknya ke Astra duluan beliaunya, dan sekarang beliau sudah menjabat di kepala mekanik foreman Astra Daihatsu BSD. Oke, ikutin aja, kita langsung cek mobil Escudonya.
Oke, kita langsung aja cek unitnya Escudo-nya. Ini yang 2000 cc ya. Kita langsung cek aja kondisinya seperti apa dan ikutin videonya saya ngecek Escudo-nya. Langsung kita kolong aja. Ini bagian kolong-kolongnya seperti ini. Jadi banyak hal yang memang kita harus lakukan ketika kita beli mobil bekas adalah bagian kolong-kolong, bagian bawah-bawah mobil itu memang wajib dan harus kita cek, karena di sana kalau memang ada kekurangan bisa terlihat ya. Jadi posisinya memang kalau ngolong itu wajib dilakukan ketika kita beli mobil bekas. Kalau mobil baru ya nggak perlu, tapi kalau mobil bekas mau tahunnya lama tahun muda itu kalau menurut saya loh ya, itu adalah wajib seperti ini. Kita cek karternya, kita cek power steeringnya, nah, kita cek semuanya yang bagian bawah itu seperti apa, rack steernya, power steeringnya, ini semuanya kita akan tahu. Jadi tahu ya bahwasanya kerusakannya itu apa aja yang perlu dilakukan perbaikan, dan PR-nya itu apa aja yang harus segera dilakukan, itu kan kelihatan. Terus kemudian bagian bodi, bagian bawah juga harus kita cek seperti ini nih. Nah ini seperti ini kita harus cek ya. Nah seperti ini kita cek, jadi kita tahu nih mobil ini seperti ini gitu. Lanjut lagi kita pengecekan untuk bagian yang lain, bagian headlamp, bodi depan. Lumayan nih kacanya masih bening-bening juga. Kalau kaca masih lumayan lah, bening-bening ya, masih bening-bening. Bodinya masih kenceng kalau Escudo ini ya, mantap lah pokoknya bodinya. Kita cek ke interior. Nah seperti ini kita cek, yang kemungkinan bisa dibuka kita buka, kita seperti ini kita cek bagian bawah dashboard. Nah ini kita cek juga kondisinya seperti apa ya, jadi kelihatan gitu. Ini kolong sini sama sebenarnya, pengecekan untuk semua mobil ya sama. Terus ini kebetulan ECU-nya Escudo ada di sini ya, di bawah dashboard sebelah kiri, dan ini kabelnya seperti ini kondisinya, bisa dilihat. Nah seperti ini bisa dilihat ya, kabelnya ini yo gitulah. Nah kita langsung lagi untuk pengecekan yang lainnya setelah kita ngecek bagian-bagian yang bisa terlihat, dan kita langsung cek bagian yang lain juga. Kita langsung cek ini interiornya seperti inilah, lumayan lah. Seperti ini udah lumayan ya. Ini harganya sekitar 50-an juta ya. 50-an juta Escudo 2.0 buat kosong manual. Coba kita hidupkan mesinnya, kita on. Ini kita on kan, kita hidupkan. Ini hidup, posisinya udah hidup ya, tapi ini enggak hidup ya, perlu perbaikan. Ini posisi mesin hidup ini ya. Kita setelah ngecek segitu, ini seperti ini, RPM juga. Seperti posisinya kita cek yang lain. Setelah kita cek segitu, kita cek bagian mesinnya. Kita buka kap mesin, kita cek bagian dalam mesin seperti apa. Ini bagian mesin yang gimana pun juga harus kita cek kondisinya seperti ini. Ini bagian mesinnya, bagian panbelnya, ada rembes-rembes oli atau tidak, ada rembes-rembes air apa tidak, seperti ini ya. Nah ini mungkin banyak terjadi rendeman air ya, jadi seperti ini kondisinya. Ada beberapa yang kurang bagus
Dan kita lanjut untuk pengecekan yang lain lagi. Kondisi mesin ya seperti ini sudah di salon sampai mengkilap biar kondisinya kinclong gitu. Kalau mobil yang tahun muda ya seperti ini ya. Tahun muda itu tahun 2000-an kalau dibandingkan dengan Kijang saya tahun 96 ya. Tapi kalau mobil yang lebih muda seperti ini, sudah injeksi seperti ini, itu biasanya biaya perbaikan itu kalau ada kerusakan itu lebih besar, karena spare partnya itu kalau elektronik, sensor ataupun koil ataupun yang lain-lain kan tahun lama ya. Ini kondisinya tahun muda, ada resiko yang kita ada terus kita perjuangkan perawatan pajak mesinnya ya. Oke, kita sekarang mau go home, pulang ke bengkel langsung karena ada kegiatan di bengkel yang full dan pengecekannya cukup segitu aja tadi. Mulai dari remnya sudah kelihatan ya, saya nggak ngomong kerusakannya aja deh karena posisinya ya pasti di atas 5 juta untuk perbaikan totalnya. Speedometer aja udah nggak tahu itu berapa speedometernya, yang pasti di atas 2 juta mungkin kalau ganti speedometer dan itu pesan ke dealer. Kalau seumpamanya kita cari online ya mungkin copotan, saya belum tahu copotan itu ada apa enggak untuk perbaikan speedometer. Kalaupun bisa diperbaiki mungkin ya tetap mengeluarkan uang 500.000 lebih untuk memperbaiki speedonya yang rusak ya. Posisinya itu mulai dari rem ada perlu servis, transmisi masalah itu tadi yang video saya rembes-rembes itu, terus power steering, terus berikutnya lagi juga bagian karter mesin, seal askrek belakang, seal askrek depan, terus ya intinya banyak perbaikan yang perlu dilakukan, banyak kerusakan, banyak kekurangannya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Jadi nanti saya akan konfirmasi ke bapaknya untuk kondisinya seperti apa. Kalau saran saya ya dibilang mobilnya siap pakai ya enggak gitu kalau menurut saya, karena rem itu bocor, terus kemudian ya banyak lah yang rembes-rembes itu ya. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kalaupun mau lanjut pengecekan kedua kali, kita tes jalan. Tapi kalau saya mungkin rekomendasinya untuk sementara kita cari yang lain. Itu informasinya. Jadi saya hanya mengasih rekomendasi. Tapi kalau udah suka itu ya monggo aja dilanjut pembeliannya. Tapi di sini saya cuma ngasih rekomendasi mobil itu kira-kira untuk dibeli seperti apa umpamanya kan. Nah seperti ini, hal-hal yang seperti ini nih saya sampaikan ke calon pembelinya. Nanti ada hal lain nggak yang membuat masnya yang mau beli ini pengen maju gitu loh, pengen maju lagi untuk lebih instan lagi untuk membeli mobil itu. Jadi nanti perkiraan apa aja yang harus saya sampaikan dan saya sampaikan tentang kondisi dari unitnya itu. Jadi sementara rekomendasi saya belum kasih. Itu informasinya, semoga bermanfaat. Dan hari ini kita langsung ke bengkel karena ini sudah jam 7.15 menit. Kita langsung ke bengkel, nanti paling sampai bengkel jam 8-an dan kita langsung kerja di bengkel. Sarapan dulu, belum sarapan.
Teman-teman jangan lupa sarapan dan selalu sehat, selalu kerja yang giat dan semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya dan tetap berburu mobil idaman dan juga perbaikan dari mobilnya.